Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin ikhwati iman jamaah Mata Rahman, alhamdulillah sadayana tiasa hadiran Mata Rahman ahad kedua ahad pertama Dina tahun enggal 2022. Mudah-mudahan istiqomahna urang sadayana hadiran kajian dina tiap mata janten wasilah masoleh kang sadayana. Alhamdulillah dina mata ahad ayeuna biasa anu gede misinya eta Ustad Dr. Nasruddin Sarif anjeunna bahas buku anjeunna Risalah jilid 2. Mangga minten menyenangkan tiasa muka halaman 207 ta'aruf ketika fitnah wabah. Anu teu acan hoyong tiasa ngahubungi panitia di mung setacan kanjeunna hal nu keulikeun kahiji Mata Rahman kedua masalah Ustaz Ramjid seterusna Baitur Rahman ngiring doa taziah atas wafatna Ustaz Eka Herman mudah-mudahan anjeunna dan segala dosana tampi asanana oge kulawarga dikasihan sabar Allahumma ighfir warhamhu wa akrim nuzulahu wa siman seterusna Baitur Rahman haturkeun kana sagala dukunganana khusus kana sadayana sareng-sarengna mudah-mudahan sadaya dukungan iman sinjan sedekah jariyah anu terus mengalir kayi kiamat tos menten Baitur Rahman senantiasa menanti dukungan di setiap dukungan para jamaah sadayana. Mangga urang siapkeun bukuna oge konsentrasi urangna ngarangukeun naon bade Ustaz. Waktu sareng Ustaz sumanganya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis nomor 84 dari Al-Hajjaj ia berkata ya benar aqwa hey nul aqwa irtadat ala baika ta'arabta mengapa kamu murtad kepada dua tumit arti asalnya kembali ke belakang ke arah dua tumit itu berjalan belakang. Ini istilah dari murtad. Ta'arrabta kamu menjadi orang Arab gunungan ya. Ta'arrub itu artinya menjadi orang Arab pegunungan sunan
Qala Ibnul Aqwa menjawab la, tidak. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzina li fil badwi. Tidak murtad. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkanku untuk tinggal di badui, di pedusunan, di daerah-daerah pedalaman jauh dari Madinah. Ibnul Aqwa yang dimaksud adalah Salamah bin Al-Aqwa. Beliau sahabat yang terkenal dengan kecepatan lari the flash. Jadi kecepatan lari beliau itu setara dengan kecepatan lari kuda yang paling cepat. Seberapa kilometer per jam kuda? Sebut saja misalkan 40 km per jam. Nah, cepat itu lari dari Salamah bin Al-Aqwa. Walam masih ngacak Jadi beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ahli dalam perang, tapi di masa akhir sudah terjadi al-fitnatul kubra, terbunuhnya Utsman bin Affan. Beliau menjauh dari Madinah dan tinggal di pedusunan yang dikenal dengan Robadzah. Robadzah itu Abu Dzar tinggal di sana, ya. Salamah bin Al-Aqwa juga tinggal di sana. Satu daerah terpencil dekat Madinah. Mondi dia di mana, Bu? Di Padalarang, di Gunung Bentang. Di padusunan di luhur lahnya. Kalau di Cikalong Wetan itu di Panyusuhan. Dalam hadis Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah bin Al-Aqwa annahu dakhala 'alal Hajjaj, beliau masuk menemui Al-Hajjaj faqala, lalu Al-Hajjaj nanya, ya Ibnul Aqwa, hei Ibnul Aqwa, irtadatta ala aqibaika ta'rabta? Qala la, walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzina li fil badwi. Jadi ini Ibnul Aqwa yang menemui Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu panglima kejam di zaman Bani Umayyah, ya, di pemerintahan Yazid bin Muawiyah dan seterusnya. Beliau itu kalau ada yang nyabit Ali bin Abi Thalib, beliau marah. Khotib Jumat menyebut Ali bin Abi Thalib keistimewaannya di penjara. Mungkin sama dengan dulu zaman Soeharto nyabit Soekarno, wah geus di penjara. Ayeuna mah tibalik. Nyabit Soekarno teh muji-mujina, ayeuna mah nu ngagoreng ditewak di penjara. Mubalik kekerasan gitunya, teroris dan sebagainya. Kemudian di dalam sanad yang lain di halaman berikutnya masih dari Yazid bin Abi Ubaid ada keterangan tambahan, lamma qutila Utsman bin Affan, ketika Utsman bin Affan terbunuh dan saat itu pemerintahan kacau, kharaja Salamatu binul Aqwa ila Rabadzah, beliau pergi atau pindah ke Robadzah, satu tempat terpencil. Wa tazawwaja hunaka imra'atan, menikahi seorang perempuan di sana. Wa waladat lahu auladan, lalu melahirkan beberapa anak.
falam yazal biha hatta qabla an yamuta bilayalin. Terus beliau tinggal di Robadah, makanya kisahnya tidak banyak terdengar kesininya karena beliau sudah mengasingkan diri. Padahal di zaman Rasul beliau terkenal ya dengan larinya yang sangat cepat. Nah, hingga sebelum beliau meninggal, beberapa hari sebelum beliau meninggal, fanazalal Madinah, beliau menyempatkan diri turun ke Madinah, ya, turun gunung, datang ke kota. Dan saat itulah ketemu dengan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj tahu ini ada sahabat Nabi, ya, Ibnul Aqwa, kamana wae. Kamu jadi orang Arab pegunungan, Arab pedusunan, berarti kamu murtad. Kemudian di hadis-hadis berikutnya sanad yang lain juga sama ya. Lalu yang paling bawah ini dari Sa'id bin Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa dari cucunya, anna abahu haddatsahu, bahwa ayahnya memberitahukan kepadanya. Iyas ini anaknya Salamah, jadi cucu narima ti anak ti ayahnya dari anaknya, kemudian dari kakeknya. Anna Salamata qadimal Madinah, bahwasanya Salamah datang ke Madinah. Falaqiyahu Buraidah bin Al-Hasib, ia ditemui oleh Buraidah bin Al-Hasib. Faqala irtadatta an hijratika ya Salamah, kata Buraidah, kamu sudah murtad dari hijrahmu wahai Salamah. Faqala ma'adallah inni qad fi idnin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepada Allah, tidaklah, saya sudah ada dalam izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dulu pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubdu ya Aslam, silakan tinggallah di pedusunan, di pegunungan, menjadi orang Badui wahai Aslam. Fatanas samurriyah, kalian bisa menghirup angin yang segar. Waskunus syi'ab, tinggal di lembah-lembah. Faqalu, lalu kata Bani Aslam, ya, ini kampungnya Salamah bin Al-Aqwa, inna nakhafu ya Rasulullah an yadurrana dzalika fi hijratina, kami takut wahai Rasulullah hal tersebut membahayakan kami dalam hijrah kami. Kan syariatnya orang yang hijrah itu haram murtad. Murtad hijrah itu, murtad berarti kembali ke tempat asal. Kalau Nabi dari Makkah, Salamah dari Makkah, kemudian pindah ke Madinah lalu balik lagi ke Makkah. Atau murtad itu keluar dari tempat hijrah, ya, ke Madinah, udah di Madinah kemudian keluar dari Madinah, itu berarti murtad dan dosanya dosa besar. Dan ketika Rasulullah SAW menganjurkan silakan Bani Aslam, kalau kamu mau tinggal di pedusunan silakan. Sahabat langsung bertanya, kalau begitu batal dong hijrahnya, ya, kalau begitu rusak pahala hijrahnya. Qala, Nabi SAW menjawab, antum muhajiruna haitsu kuntum, kalian tetap menjadi muhajirin dimanapun kalian berada. Apakah ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang lain? Di antaranya di hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ketika beliau haji wada lalu sakit parah, sahabat mau pulang lagi di Madinah, Sa'ad bin Abi Waqqas ditinggal di Makkah karena sakit parah.
Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian, ya Nabi, kalau begitu saya murtad, saya batal hijrahnya. Kata Nabi, tidak, selama kamu masih bisa beramal solih maka itu tetap amal solihnya akan dicatat. Lalu Nabi berdoa, Allahumma amdi ala ashabi hijratahum, ya Allah teruskan lanjutkan sahabat-sahabatku hijrah mereka. Walakin lupa lagi redaksinya, tapi sungguh disayangkan atas Sa'ad bin Khawlah, ya, beliau mati meninggal dunia di Makkah, ya. Jadi Nabi SAW menyayangkan sahabat yang meninggal dunia di Makkah, tapi menyayangkan di sana itu bukan berarti menolak takdir. Beliau nya menghanjakalkeun we. Jadi maksudnya hati-hati para sahabat jangan sampai murtad dari hijrahnya. Dari dua hadis tersebut sebetulnya ada celah boleh muhajirin batal hijrahnya. Yang pertama dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit, ya. Jadi tidak sengaja, tidak diinginkan, tidak direncanakan, meninggal di tempat asal sebelum hijrah. Yang kedua, nah ini Salamah bin Al-Aqwa, Nabi tidak mengizinkan beliau kembali ke Makkah. Yang Nabi izinkan itu menjadi tinggal di pegunungan. Dan kalau kita sandingkan dengan hadis lain yang saya tulis di halaman akhir judul ini 271, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'fal jibal. Hampir dekat masanya di mana harta terbaik seorang muslim itu adalah kambing yang ia gembalakan di puncak-puncak gunung. Harta terbaik zaman Nabi itu dinar, dirham, qatifah, ya. Dinar, dirham, baju. Makanya ada hadisnya, ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah, ya kan? Qatifah itu baju-baju bagus, ya. Kalau dinar, dirham itu uang atau emas dan perak. Itu kan harta utama kita, ya. Uang, wah ujung-ujungna duit pan ude. Naon wae pokona mah kudu kaharti duit gitu. Kalau ibu-ibu baju, ibu-ibu namanya qatifah. Nah, jadi pokona mah bae teu boga duit ge asal bajuna alus. Paduli menang anjuk oge. Ustad meniki itu cuma meni apal, nya menduga-duga. Soalnya pun adik tukang busana muslim, gitu keluhanna. Cenah gaya diulakeun sia cenah hutang can mayar. Tapi nanti itu semua akan dilupakan. Ibu-ibu sudah tidak peduli lagi dengan dandanan bajunya. Bapak-bapak sudah tidak peduli lagi dengan uang. Naon atuh mau duit loba ka gunung, Alfamart moal aya. Pasar rese, di gunung mah hayang sangu tinggal melak, hayang daging tinggal ngukut gitu. Cai tinggal ngalah. Naon. Nah, nanti suatu masa akan datang harta berharga seorang muslim itu kambing-kambing yang digembalakan di puncak-puncak gunung wa mawaqi'al qatri dan tempat-tempat turunnya hujan. Ieu mah tentunya zaman Nabi. Mun zaman ayeuna mah ka gunung ge kudu mawa duit, tukang cuanki aya. Naon disebut teh nya glamour camping nya. Engko camping tapi glamor. Segala aya tukang dagang. Tenda teu kudu makel, geus segala aya. Asa teu camping mah ulin we. Kenapa kemudian harta yang paling berharga kambing
Dia meninggalkan rumahnya di Madinah, hartanya di Madinah, kios-kios, tempat dagangnya ditinggalkan, jolnya menyendiri saja mengasingkan diri di puncak gunung. Karena yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agamanya karena takut fitnah. Ya, fitnah sudah sering kita bahas di masa-masa awal kajian tema ini, yaitu kondisi di mana agama rusak, masyarakat rusak, negara rusak, wah segala rusak. Apakah kondisi fitnah itu sekarang di Padalarang sudah terjadi Pak Bu? Sudah, cuma belum parah seperti zaman ini. Kalau zaman ini mah sudah saling bunuh. Memang Persis di Padalarang udah saling bunuh. Tidak kan? Zaman Utsman bin Affan saja terbunuh. Kemudian perang saudara bertahun-tahun sampai Abdullah bin Zubair wafat. Itu gara-gara dibunuh oleh pasukan Bani Umayyah. Mun aya nama meureunnya Golkar, PDIP, PKS pararang silih paehan gitu. Mun di Thailand mah juga kaos kuning jeung kaos merah ya. Teu akur-akur neupikeun kain. Terus gitu. Silih bunuh, silih perang. Nah, daripada dia terbawa celaka ikut membunuh atau bahkan ikut terbunuh, maka semua harta yang ada di Madinah teh ditinggalkeun, mobil ditinggalkeun ka gunung. Naon mobil? Mobil mah jangan jalan-jalan. Da jalan-jalan ka mana sakitu-kituna di gunung. Harta uang teu butuh jang naon. Tinggal macul di gunung, memacul si kuatnya, insyaallah lega lahan teh. Itu yafirru bidini minal fitan. Ini adalah izin bagi siapapun untuk tinggal di pegunungan karena ada satu sebab. Sebabnya apa? Takut terbawa rusak agama. Ya, takut akidah menjadi hancur, takut ibadah menjadi terganggu, ya, takut agama menjadi rusak. Bisa kabawakeun gelo kudu garelo gitu. Maka Nabi mengizinkan silakan tinggal di pedusunan. Artinya Nabi SAW beliau sudah memprediksikan ya bahwa zaman itu akan dialami oleh Salamah bin Al-Aqwa. Kalau memprediksikan secara luas mah memang ini kan diterju juga kepada semua. Nanti akan ada krisis kebodohan. Nanti akan ada krisis al-harj ya, saling bunuh. Nanti akan ada rusak bukan nama zaman. Dan kemudian Nabi mengizinkan ke Salamah dan keluarganya untuk mengungsi, untuk mengasingkan diri, untuk uzlah. Itu artinya bahwa beliau akan mengalami zaman itu. Dan itu kemudian dipilih oleh Salamah bin Al-Aqwa ketika Utsman bin Affan terbunuh. Ya, saya kan pernah cerita ya bagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan memang di luar nalar. Mengapa terjadi? Semua sahabat berkata demikian. Itu karena kebejatan orang-orang munafik ya. Ke halaman sebelumnya di halaman 270. Nah, di sini terlihat bagaimana dosa ta'arrub yang disejajarkan oleh Allah oleh Nabi dengan dosa-dosa besar lainnya. Akilur riba, yang memakan riba. Memakan riba itu berarti rentenirna ya, bank kelilingna, bank emok, bank sila, bank nonei. Ojol, pinjol atau ojol mah Bu, ojek. Pinjol Bu, sih Bu. Jakeri wae. Wa mukiluhu, yang memberi makan riba, saha anu nabung di rentenir, anu nyimpen nabung di tukang kreditna merangkap pelintah darat. Yang menabung di bank konvensional, nah itu sama dengan memberi modal buat pemakan riba, nu ngahuapan dan
wa syahidahu, dua saksinya, baik saksi dari peminjamnya, saksi dari pihak banknya, wa katibuhu, penulisnya, taye dek kasirna, dek bagian non adminna, idza alimu bihi, kalau mereka tahu. Ini kebanyakannya yang belum tahu, makanya harus dikasih tahu. Ya teh tidak tahu atau tidak mau tahu. Siga nama tidak mau tahu dah kurang kumaha tuh di tahun 2007 geus rame fatwa MUI haram menabung di bank konvensional yang di daerah itu ada bank syariah. Ai ca abdi mah bae bank syariah oge jiga kolot baheula we di mana Bu nyimpen artos? Handapun bantal nya. Dina lomari tah islami tah. Wal wasimah wal mustausimah lil husni, yang bertato dan minta dibuatkan tato. Ya, wasimah itu pentato, jadi tukang natona anu ditatona. Ya. Lil husni, untuk alasan keindahan dan ini kan nyambungnya yang menyambung rambut, yang mengurut halis, mencukur halis, yang merenggangkan gigi-gigi, pokoknya yang mengubah ciptaan Allah, dandannya berlebihan, oplas dan aspal. Ya. Oplas operasi plastik, aspal asli tapi palsu. Walawis sodakoh, yang memperlambat bayar sodakoh, taye bapak-bapak anggota Persis engkewe dek muktamar bayar iuran anggota teh doraka taba. Da kudu galak pan di dieu mah cek Ustaz Iwan oge. Sok dengke-engke kae cenah. Geus muktamar kakara inget, muktamarna diundur teu jadi bayar iuran anggotana. Astagfirullah. Ya. Wal murtaddu a'rabiyan ba'da hijratihi, dan yang murtad menjadi orang Arab dusun sesudah hijrahnya. Nah ini nu dikritikkeun ku Al-Hajjaj kepada Ibnu Awwaq, kamu kan sahabat, Anda kan muhajirin, kenapa Anda tinggal di pedusunan, berarti Anda murtad. Al-Hajjaj ngajina can anggeus, cenah maneh mah yang ngajina can anggeus. Nabi memberikan izin tinggal di pedusunan kalau ada sebab. Sebabnya apa? Jelas, ya firru bidini minal fitnah, pan maneh fitnah nanti gitu. Sia benernya cek bobotoh teh. Melain maneh mah panglimana, presidenna moal cenah moal. Oh, gara-gara maneh cenah. Ngariweuhkeun dunia persilatan teh. Mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, mereka semua dilaknat oleh lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Lanjut ke hadis berikutnya, bukan di halaman judul berikutnya, halaman 272. Sahabat lain yang mengamalkan seperti Salamah bin Al-Aqwa ini di sini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadi saya ceritakan juga Abu Dzar ya. Abu Dzar itu bahkan Bu, ketika meninggalnya istrinya di sisi jalan kikian. Ya, jasad Abu Dzar dibawa keluar rumah begini. Unggal anu ngaliwat. Jamurnya anu ngaliwat teh naonan cenah si ibu. Ada yang lewat. Hada Abu Dzar, ini jasad Abu Dzar, meninggal dunia baru dibawa ke Madinah. Saya sampai meninggalnya pun tidak ada yang tahu, saking uzlah ya, terpencil. Beliau ingin menangkan diri saking kujangar ya, kondisi politik yang sangat parah. Nah, diantaranya juga sahabat lainnya ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita langsung ke hadis yang di bawahnya. Hadisnya disampaikan oleh Amir bin Sa'ad putranya. Kana Sa'd bin Abi Waqqas fi ibilihi. Sa'ad bin Abi Waqqas ini saya terjemahkan dulu, pada suatu waktu menunggangi untanya. Ini kurang tepat ya. Fi ibilihi itu di
sekawanan unta-untanya. Ya, kalau disebut ibil itu setidaknya sampai 100 ya untanya itu. Jadi maksudnya ternak unta sedang ada di lembur, di gunung, ngurus unta gitu. Faja'ahu bunuhu Umaru, lalu datang anaknya Umar. Jadi anaknya teh Umar, Amir, ya, sigan mah jadi Amr. Ini yang menceritakan Amir, menceritakan tentang kakaknya Umar. Falamma ra'ahu Sa'dun, ketika dilihat oleh Sa'ad, qala, ia berkata, a'udzu billahi min syarri hadzal raqib, fanazala. Ini yang berkata bisa salamah ke Umar yang datang menunggangi unta. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan penunggang ini ke anak nate. Lalu dia turun. Atau yang berkata mungkin anaknya Umar ketika salamah saat itu mengurus unta, naik unta. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan penunggang unta ini. Ya gambaran fitnah zaman itu, Pak. Bapak jeung anak beda ijtihad politik teu akur. Ya, saling berlindung kepada Allah juga nganggap setan we gitu. Faqala lahu, lalu kemudian anaknya berkata kepada Sa'd bin Abi Waqqas, anzalta fi ibilika wa ghanamika, pantaskah Anda turun atau tinggal di tengah-tengah sekawanan unta Anda, kambing Anda? Pantaskah Anda tinggal mengurus unta, kambing? Wa taroktan nas, ai jamaah can ditinggalkeun. Ari onta domba diurus, ai jamaah teu diurus, nah gitu. Atulan ketua jamaah ieu mah ketua onta. Yatanaza'unal mulka bainahum, mereka di Madinah saling berebut kekuasaan. Pantas enggak di Madinah sedang banyak masalah, Anda sahabat, mun aya mah Anda ulama ya. Misalkan di dia Ustadz Iwan, Abah Ipang jol-jol ujlah kamu kali itu kapanyusuhan. Wah di Padalarang keriweuh. Kamarana cenah ieu Abah Ipang Ustadz Iwan parantes teu tuh di Padalarang keriweuh loba urusan ngadon ngurus onta we cenah gitu. Jeung domba. Fadaraba Sa'dun fi sadrihi, lalu Sa'dun menepuk dada anaknya. Uskut, cempes ya cenah gitu nya, kata ayahnya kepada anaknya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafiyya. Sungguh Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya dan bersembunyi ya. Bersembunyi di sini apa? Beruzlah, mengasingkan diri dari hiruk pikuk kesibukan masyarakat kota ya. Tentang takwa, tentang kaya ini sudah sering kita bahas ya, silakan dibaca ya. Lalu tentang al-khafiyya, di sini kalau kita lihat penjelasan dari para ulama dalam kamus Al-Munjid dijelaskan al-mu'tazil anin nas alladzi yukhfi alaihim makanuhum, orang yang mengasingkan diri dari orang lain atau orang tempat tinggalnya terasing dari orang lain. Ya pokoknya mah mengasingkan diri. Al-khamilul munqati'u ilal ibadah wal istighal bi umuri nafsi, orang yang tidak dikenal memfokuskan diri dalam ibadah dan menyibukkan diri dengan urusan-urusan dirinya, geus teu paduli urusan masyarakat. Udah. Dan Allah mencintai hamba yang seperti ini asal syaratnya dua tadi, ya takwa dan kaya. Kaya tentu di sini dalam makna yang luas. Kaya minimal itu
tidak bergantung kepada orang lain. Ya, kaya hati itu kan tepun tapenta, bahkan bisa memberi. Ari kaya bunghar juga Horul Tanjung matunya lain udageun urang. Apakah hadis ini menjadi anjuran agar bapak-bapak, ibu-ibu di sini geus bubar teh Baitur Rahman, sok san boga lembur, padahal indah ka lembur cenah gitu? Tidak, ya. Karena kalau kita lihat hadis-hadis, tetap yang namanya mengasingkan diri itu pilihan terakhir, ya, atau pilihan kedua. Pilihan pertamanya tetap terlibat jihad, ya. Kalau dalam konteks jamaah di Padalarang, tetap di Padalarang ngurus masjid, ngurus madrasah, ngurus jamiah, ngurus sekolah, ngurus pesantren. Aya masalah sedikit selama belum saling membunuh mah sok bereskeun, lain punung, ya. Ditegor ku ketua cabang kamana wae ye tara mayit urang anggota punung, ya, pinah, lain dibayar ngadon pinah. Hadis-hadisnya di halaman 275, yang pertama dari Abu Sa'id qala rajulun ayyun nasi afdalu ya Rasulullah, manusia yang seperti apa yang paling utama itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah, seorang mukmin yang mengorbankan nyawanya dan hartanya di jalan Allah. Tuh, jadi meskipun kita harus sampai mati, ya, di dunia jihad di Padalarang, sok lakukan, itu yang terbaik. Qala tsumma man, kemudian yang bagaimana? Qala tsumma rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'ab, seseorang yang mengasingkan diri di salah satu desa di antara desa-desa yang ada, yang budu rabbahu, dia fokus beribadah kepada Rabbnya, wa yada'un nasa min syarrihi, dan meninggalkan kejahatan manusia. Jadi artinya kalau memang sudah tidak mungkin lagi jihad, mun kondisi enak kumaha tidak mungkin lagi jihad teh, ya mungkin karena sudah tua, ya, pensiunan di jamiah, sudah tidak banyak lagi peran, terus sudah terlalu capek, ya, tidak banyak dirujuk, maka kalau jadi pilih cedek balik ke lembur weh, dek ngurus musola di lembur, cenanya dek ngurus masjid di lembur, silakan. Tapi tetap kalau masih bisa jihad, ada peluang untuk kita bergerak. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, min khairi ma'asyin nas lahum, kehidupan manusia yang terbaik di antara mereka adalah rajulun mumsikun ainana farasi fi sabilillah, seorang laki-laki yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah, maksudnya ikut perang. Yatiru ala matnihi, ia menunggang di atas punggungnya. Kullama sami'a hay'atan aw fuz'atan, setiap kali ia mendengar panggilan atau seruan perang, hay'ah fuz'ata yang tiba-tiba, ya, jadi meskipun panggilan jihadnya itu ngadadak, nggak ada istilah ngadadak. Cenah Pak Ketua mending ngadadak ieu, jangan jihad mah tong istilah ngadadak teu ngadadak dar we. Tara alaihi yabtaghil qatla wal mauta madhannahu, ia segera terbang. Tara itu arti asalnya langsung ngegajleng, ia berharap terbunuh atau mati di tempat yang ditujunya, maksudnya siap sampai mati. Ini yang terbaik. Nah, baru yang kedua, au rajulun fi hunaimatin fi ra'si sya'afatin min hadhi sya'af, atau seorang lelaki di tempat gembalaan di salah satu puncak di antara puncak-puncak gunung, au batni wadin min hadhil audiyah, atau di tengah-tengah lembah salah satu dusun, yuqimus shalah, dia mendirikan salat, wa yu'tiz zakah, menunaikan zakat, wa ya'budu rabbah, beribadah kepada Rabbnya, hatta ya'tiyahul yakin,
sampai kematian datang kepadanya. Laisa minan nas illa fi khair, tidak ada dari manusia di antara dua itu kecuali dua-duanya ada dalam kebaikan. Ya, jadi tetap yang paling utama itu kita tetap terlibat aktif di masyarakat dalam dunia dakwah, dunia jamiyah, dunia jihad. Nah, kalau memang sudah tidak mungkin, misalkan bapak, ibu tertuduh, terfitnah, atau memang tergelincir dalam satu dosa, sudah beban mentalnya terlalu berat, ya mengasingkan diri, menyucikan diri, itu silakan. Ya, biar masyarakatnya terlupa dengan dosa dan dia memang bertobat misalkan, itu silakan jadi pilihan. Ya. Dan model uzlah seperti ini dalam konteks modern yang saya pahami itu tidak harus mengasingkan diri di puncak-puncak gunung saja. Sangat mungkin kita tetap di kota tetapi statusnya uzlah. Di kondisi politik yang semakin semrawut ini, asup ka dieu bahaya, asup ka ditu bahaya. Milih Jokowi kitu ayana, milih Prabowo sarua kitu ayana. Milih satu, milih teu milih, itu termasuk uzlah. Kalau memang udah nggak ada. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memilih seperti itu nggak berdosa. Kalau memang milih iya fitnah, milih itu fitnah, moal beneran, moal milih itu uzlah. Kalau saya dalam konteks pendidikan, masuk sistem Kemendikbud loba fitnah, masuk sistem Kemenag loba fitnah, enggak saya uzlah, nyian sistem pendidikan sendiri. Biar disebut oleh orang lain asing, kita buktikan saja. Ya. Cenah kieu ya kan baik, teu ngarti mah. Tapi bukan berarti yang masuk Kemenag Kemendikbud juga salah. Silakan. Kalau siap berjihad, ya. Cuma dalam posisi saya, ijtihad kami, ya, yang ada di situ Aksan, termasuk mungkin di sini juga Ustadz Iwan, ya, bikin pesantren, kieu moal maslahat, kitu moal maslahat, ngadan urang muka bawakeun, ya sudah, kita bikin sistem uzlah, ya. Filosofi uzlah ini yang dipakai oleh Ustadz Abdul Rahman dulu di zaman beliau sebelum Ustadz Latif Mukhtar, ya. Sok persis terlibat di politik tidak ngilukan negeri henteu pesantrenna henteu disumbang ku pangku naevi wae bangku saur sesepuh di Pajagalan eta cenah bangku mejati saha ieu cenah sumbangan ti Pak Gubernur tayangan cenah tukang angkut cenah bawa deui ka ditu ka gubernur beliau. Wah, kamu meraina zaman bos meureun embung, Ustaz Abdul Rahman. Uzlah beliau. Kenapa? Karena ijtihad beliau zaman itu, ya, zaman yang tidak maslahat ketika berdekatan dengan penguasa, ikut terlibat dalam sistem penguasa. Kalau kemudian zaman Ustaz Latif Mukhtar, zaman Ustaz Siddiq Amin, ayeuna zaman Ustaz Aceng, situasinya berubah, ijtihadnya berubah, pan tadi oge nya dua anak oge ti salah. Laisa minan nas illa fi khair. Mau yang coraknya Ustadz Abdul Rahman mah kemudian diikuti oleh Ustadz Usman, Ustadz Sodikin bikin pesantren, ya, ayeuna Ustadz Amin, ya, Ustadz Eka, Ustadz Asep Supyan Nurdin bikin pesantren banyak. Tapi pesantrennya pesantren yang tidak ikut sistem Kemendikbud, tidak ikut sistem Kemenag. Pesantren betul-betul pesantren seperti dulu. Mau anak kecil, mau orang tua gitu kan, pesantren mah dari dulu. Silakan belajar. Dan kebanyakan orang tua, ya, yang belajar, orang-orang dewasa. Jadi pendidikan orang dewasa POD, ya. Dan itu jadi pilihan mereka. Kenapa? Dak ieu kumaha kitu kumaha. Lalu kemudian bagaimana Pajagalan, bagaimana dengan
ranca Bogor, ranca silakan. Kalau bisa berjihad di sistemnya masing-masing ada kebaikannya. Nah, ini hadis ini sengaja saya tulis di sini karena memang ada di dalam kitab hadis di Sahih Bukhari-nya, ada babnya, ada temanya agar kita menghargai ya ijtihad para ulama yang memilih uzlah, termasuk juga menghargai mereka yang berijtihad memilih untuk tetap di sistem. Seandainya nanti cek persis teh pilih anu silakan masuk sistem pemilu silakan ikut, teu kedah seueur carios urang mah sebagai umatna samina watona we. Kalaupun tidak setuju ya udah diam, sabar deh. Kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak senang di pemimpin, kata Nabi, falyasbir, sabar, udah repeh we. Itu wujud samina watona. Yang kedua, ya, termasuk misalkan nanti udah jangan ikut partai politik manapun, jangan nyoblos di pemilu, tong milih pilpres. Nggak usah, nah cenah jadi kieu cenah. Mah urang teh harus masuk nah gitu. Kita memahami ijtihad dua-duanya. Kalau kita nggak setuju sudah di hadisnya juga falyasbir, sabar, repeh, jangan kemudian menghasut, memecah belah jamaah. Fa innahu man faraqal jamaah famata shibron famata famitatuhu mitatan jahiliyah. Nanti statusnya sama seperti orang-orang jahiliyah yang senang berontak, senang protes dan memecah belah jamaah karena nggak setuju dengan pimpinannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kita bahas pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilakan barangkali ada pertanyaan, mangga nyangakeun. Daya, nah daya wilujeng ujlah. Oh ada Pak Haji, mangga. Ya, tentu uzlah ini bukan prioritas. Prioritas nomor satu tadi juga di hadis adalah kita tetap terlibat, ya. Tapi terikat dengan variabel waktu. Kalau memang kita sudah mencoba gagal, bahkan kita terbawa rusak, ya sudah uzlah. Dan yang terakhir tadi saya tawarkan itu namanya bukan uzlah tapi syibhul uzlah lahnya, kalau boleh saya kasih nama. Ada uzlah mah dan memang di puncak-puncak gunung, di pegunungan, meninggalkan hiruk-pikuk perkotaan. Tapi dalam konteks yang tadi saya tawarkan dan itu sudah banyak dipraktikkan ya oleh para ulama sebelum kita, ya bolehlah kita sebut itu syibhul uzlah, menyerupai uzlah. Cok misalkan Bapak di dunia ekonomi, dunia dagang, ya di pasar teh geus rusak kabeh. Pokona cenah lamun daek dagang di pasar ieu tah kudu kieu sistemna. Ya udah, mending misah, nyeun pasar sorangan. Ya. Bikin dagang sendiri. Ieu cenah sistemna begini. Ah, cendek perbankan syariah, dek perbankan gue syariah oge sarua riba. Ya udah bikin sendiri. Sistem keuangan sendiri. Nah itu. Jadi daripada kita terbawa rusak, lebih baik kita menyelamatkan diri. Jadi visi uzlah itu. Nah, kalau betul kita mengasingkan diri di gunung, di lembur, nah itu uzlah. Kalau visinya sama dengan itu, menyelamatkan diri tidak ikut sistem, yaitu menyerupai uzlah. Ya, fikih kita dari hadis-hadis ini, daripada kita terbawa rusak, ya sudah, kita mandiri menciptakan sesuatu yang baru yang lebih sesuai syariat, ya. Ada lagi? Cekap
Hatur nuhun kana perhatosana. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hatur nuhun kalau Ustaz karena urayanana mudah-mudahan janten wasilah nawina ilmu urang sadayana sehingga orang sadaya jeung jalma-jalma nu mukmin. Serta acan di YouTube penten pengumuman terakhir nyata Mahat Baitur Rahman mengucapkan selamat atas grand launching Bersatu Berilmu, acara yang berada di Gedung Pusdapi Bandung Barat dinten ayeuna kaping 2 Januari di kawitan tabuh 8 dugi ka tabuh 12. Alhamdulillah penten kajian dina mata ayeuna patos rengse ngahaturkeun nuhun ka Ustaz kana kasumpinganana oge ka iwati iman sadayana sareng dari sampunten kana sagala kiranganana qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.